Budi sebagai pengampu dosen, kemudian juga terhadap para murid dari manajemen Doaja yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala itu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Rusdi Yajin sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memoderatorisasikan kelompok 2 dengan presentasinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan para pemateri yang akan menyampaikan materinya pada siang hari ini. Yang pertama ada Aizatul Putri Kamila sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Rizky Puspitasari sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Muhammad Rayyan Yasin Sandiawan sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir adalah Topika Fitnaya Aulia Sari sebagai pemateri yang terakhir. Jadi kelompok 2 kali ini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang permasalahan etis seputar konsumen. Jadi seperti yang kita tahu, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki konsekuensinya atau permasalahannya tersendiri. Namun apa sih yang dimaksud dengan permasalahan konsumen itu? Untuk lebih detailnya, mari kita simak pembahasannya bagi kelompok 2. Dipersilakan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Kamila sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai masalah etis seputar konsumen. Nah, pertama-tama, siapa sih itu konsumen? Seberapa penting konsumen dalam bisnis sehingga kita membahasnya pada pertemuan kali ini. Nah, menurut Kotler and Killer, konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan orang lain digunakan dan juga dikonsumsi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis. Bisnis itu adalah sebuah kegiatan atau pengorganisasian yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis itu sangat terkait dengan konsumen karena peran konsumen sendiri adalah kunci utama atau stakeholder yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama bisnis modern, yaitu bisnis digital. Tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa ditawarkan perusahaan, bisnis tidak akan bisa dan tidak mungkin beroperasi. Menurut Adam Smith, dalam teori ekonominya, Adam Smith menjelaskan bahwa konsumen adalah pengendali utama pasar. Mengapa begitu? Coba kalian berpikir, kalau kalian sedang berbisnis ya, tapi gak ada yang mau membeli bisnis kalian. Jadi pasti bisnis kalian itu gak akan berjalan dengan lancar dan gak akan mendapat keuntungan. Nah, apakah konsumen perlu dilindungi? Tentu saja iya. Untuk menjamin hak-hak konsumen untuk mencegah ketidakjujuran pelaku usaha. Mengapa begitu? Coba kalian berpikir ya, kalau kalian diposisikan sebagai konsumen, kalian ingin membeli barang online. Nah, di barang online tersebut pasti terdapat deskripsi barang tersebut ya. Jika yang datang tidak sesuai dengan deskripsi, masa kalian harus merelakan uang yang sudah kalian dapat dengan susah payah dan mendapat barang yang tidak sesuai. Maka dari itu, hak-hak untuk konsumen itu sangat perlu. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas yang diatur oleh pasal 4 huruf C UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, hak-hak mengenai konsumen akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kiki. Nah, selanjutnya ada hal yang didapatkan oleh konsumen, yaitu hak dasar umum yang diakui secara internasional. Yang pertama itu ada the right to safety, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan. Jadi kalau kita membeli barang, kita kan pastinya memilih produk yang aman ya, enggak beresiko gitu loh. Contohnya itu kayak misal kita membeli produk di online tuh, kita beli baju, misalnya kita belinya warnanya merah, ternyata yang dikirim hijau, itu kan kita jadi merasa dirugikan ya. Jadi sebagai penjual sendiri itu mereka juga harus bisa memberi ganti rugi kepada yang dirugikan tadi. Terus yang kedua ada the right to choose, yaitu hak untuk memilih.
Nah, kita sebagai konsumen itu mempunyai hak pilih, yaitu seperti kita tuh bisa memilih tentang harganya, terus tentang produk yang berkualitas. Nah, contohnya itu kayak eh, bisa nih, kayak biasanya kan ada tuh sales-sales yang di jalan yang nawarinnya itu kayak memaksa ya, kayak kita harus beli produk itu. Nah, pada saat itu hak memilih kita itu digunakan. Terus yang ketiga ada the right to be informed, yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Jadi kita kalau membeli barang itu kan pasti pengen tahu kan apa spesifikasinya, apa kegunaannya, terus apa keunggulannya, supaya kita kan juga nggak ragu mau beli barang itu. Contohnya itu kayak kita mau beli produk herbal tuh, kan itu pasti ada efek sampingnya, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa kan ya. Jadi kita yang beli juga takut. Terus yang selanjutnya ada right to be heard, yaitu hak untuk didengarkan. Jadi konsumen itu kadang kan punya apa ya, pendapat tentang jasa maupun barang yang dipilih kan. Contohnya itu kayak kita menggunakan jasa layanan Gojek misalnya. Kita naik Gojek, terus ternyata yang supir ojolnya ini nyetirnya tuh ugal atau gimana gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita kan bisa tuh komplain. Tapi kalau kadang ada tuh kan supir ojol yang nggak mau menerima masukan dari kita. Nah, makanya dari itu kita mempunyai hak untuk didengar. Nah, ini ada berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebenarnya ini tuh sama sih, sama kayak yang tadi tuh yang hak internasional. Nah, selanjutnya tentang etika bisnis ini akan dibahas oleh teman saya Rehat. Oke, baik teman-teman, dalam bisnis itu ada namanya pelanggaran dan etika teman-teman. Mungkin dalam beretika bisnis itu merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan, organisasi, mungkin di kalangan masyarakat. Dalam bisnis harus apa ya? Mungkin dalam berjualan atau pemasaran harus mempunyai etika dalam berbisnis teman-teman. Selanjutnya pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis ini adalah suatu tindakan atau suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam sebuah bisnis, di dalam dunia bisnis terutama. Nah, itu dampaknya terjadi merusak reputasi, hubungan perusahaan terhadap orang lain. Mungkin kasusnya pencemaran susu formula. Dari penelitian Institut Pertanian Bogor, ini ada percampuran formula susu dengan bakteri-bakteri yang sudah dicampurkan ke dalam susu dan makanan bayi. Ini memicu kontroversi dari akhir Februari 2008 sampai sekarang. Mungkin banyak tanggapan muncul dari berbagai media sosial, terus ada hujatan dari netizen dan masyarakat kalangan organisasi itu khawatir karena konsumen ini tidak membeli suatu susu teman. Dan responnya masyarakat ini beragam, mulai dari aksi protes, terus banyak yang kemudian produk susu ini jarang dibeli karena itu tadi ada isu percampuran bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya peran tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman kepada konsumen. Dalam dunia bisnis, seseorang atau perusahaan harus memastikan bahwa produk barangnya aman, yang berarti harus menggunakan bahan yang tidak berbahaya, mengikuti standar keamanan, dan memberikan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan dan resikonya. Apabila terjadi pelanggaran atau kerugian, maka perusahaan harus bertanggung jawab dengan memberikan solusi seperti perbaikan, penggantian, atau kompensasi. Contohnya, sebuah restoran menjual makanannya yang ternyata makanan tersebut kadaluarsa, maka
bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Next. Nah, ini merupakan macam-macam prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan undur kesalahan atau kelalaian. Tanggung jawab karena kelalaian adalah tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan pelaku usaha. Contohnya, sebuah bus mengalami remblong karena perusahaan transportasi tidak melakukan perawatan secara rutin. Jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, maka perusahaan bisa digugat karena kelalaian tersebut. Selanjutnya yang kedua ada prinsip presumption of liability atau prinsip tanggung jawab untuk selalu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Nah, ini merupakan prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen, kecuali mereka bisa membuktikan sebaliknya. Contohnya, restoran dituduh memberikan makanan yang mengandung zat berbahaya. Perusahaan bertanggung jawab sampai mereka bisa membuktikan bahwa makanan yang disajikan mengandung bahan yang aman dan mengikuti standar kesehatan. Yang ketiga ada prinsip presumption of non-liability atau prinsip praduga tidak bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bersalah kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Contohnya, di sebuah taman bermain ada seorang anak yang mengalami cedera. Maka pastinya pengelola taman tidak memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Kecuali si anak ini tadi cederanya karena bermain di peralatan mainan yang sudah rusak. Selanjutnya prinsip strict liability atau prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab atas produk yang dirugikan oleh konsumen. Contohnya sebuah kosmetik menyebabkan alergi kepada konsumen. Nah, maka dari itu perusahaan harus mengganti rugi kepada konsumen tanpa memberikan kesalahan kepada pelaku usaha. Jadi tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai permasalahan etis ya seputar konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen itu adalah kunci bisnis yang harus dilindungi. Lalu etika bisnis ini mencegah pelanggaran seperti kasus formula tadi. Yang terakhir, perusahaan bertanggung jawab atas hak keselamatan para konsumennya tersebut. Namun di sini barangkali dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nih tanya ke kelompok 2. Kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, silakan pertanyaannya. Kalian loh punya HP kan bisa menghubungi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diarika dengan akhir 06. Saya mau membahas tentang yang Kamila berikan tadi. Sekarang kan banyak banget toko online yang kayak menjual hal-hal yang bukan hal sih, kayak barang kayak yang datang tuh nggak sesuai. Nah, kadang kan ada beberapa penjual yang emang sengaja buat menipu kita. Jadi kita udah bayar nih sekian, tapi yang datang nggak sesuai sama yang kita harapin. Nah, kita kan kecewa. Terus kadang penjualnya nih kabur dan kita nggak bisa apa-apa kan, toh kita nggak tahu orangnya yang jual di mana, tempat aslinya di mana, terus kita tuh harus gimana sebagai konsumen. Nah, terus caranya kita juga agar nggak terjadi hal seperti itu lagi. Terima kasih.
Nah, sebelumnya terima kasih untuk Putri telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Cara kita mengatasi hal tersebut ya. Pokoknya kita itu kan sebelumnya mohon maaf ya, itu merupakan sebuah bisnis yang kurang bertanggung jawab. Itu contoh bisnis yang kurang bertanggung jawab ya. Nah, kita kan pasti di toko online itu ada toko seperti TikTok Shop, Tokopedia, lalu Shopee. Nah, di toko-toko tersebut itu sudah terdapat fitur-fitur yang bisa membantu kita, seperti kita pengembalian barang atau retur. Lalu kita juga bisa meminta tanggung jawab oleh pebisnis tersebut. Lalu cara kita agar terhindar dari hal tersebut adalah kita juga harus berhati-hati. Kita tidak boleh sembarangan seperti kalian membeli toko di Instagram. Instagram kan tidak ada penanggung jawabnya. Jadi kalian itu seperti membeli langsung ke orang yang tidak dikenal. Jadi itu cukup berbahaya ya teman-teman. Kita bisa menghindarinya dengan cara membeli toko-toko yang terpercaya saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi seputar materi dari kelompok 2. Nama saya Atafiati NIM belakang 097. Bagaimana cara perusahaan harus menangani keluhan konsumen yang merasa tertipu oleh kualitas produk yang tidak sesuai dengan iklan? Tentang produk yang nggak sesuai dengan iklan ya kalau nggak salah. Nah, kita sebagai customer juga nggak bisa sih terlalu percaya sama iklan. Kalau kita mau beli itu kita bisa lihat dulu ratingnya itu berapa, terus kita juga bisa lihat ulasannya. Terus cara lainnya kita juga bisa meminta ganti rugi kepada perusahaan tersebut atau toko tersebut. Kalau misal perusahaan tersebut itu juga harus bisa memberikan kompensasi yang baik kepada customernya. Jadi pokoknya jangan terlalu percaya sama iklan sih. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dengan NIM terakhir 107. Misal ada suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini memproduksi sebuah mobil. Nah, ketika ada suatu pembeli yang membeli mobil tersebut dan setelah dibawa pulang terus dicoba beberapa hari, nah mobilnya itu mengalami istilahnya cacat produk. Dalam artian cacat produk ini seperti misalnya kualitas cat yang ada di mobil itu banyak yang mengelupas, terus mesinnya suaranya kasar. Lah, bagaimana cara yang efektif untuk produsen mobil tersebut untuk menangani masalah ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mutarong dengan NIM 080 2023. Nah, tadi kan kami membahas tentang perlindungan hak konsumen nih. Bagaimana sih cara perusahaan menyeimbangkan antara keuntungan bisnis dan perlindungan hak konsumen? Baik, pertanyaan dari Mas Ali tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Dari Indonesia. Jadi merupakan pertanyaan terakhir. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya personal pada para materinya masing-masing. Baik, Titi. Bagus adalah setelah membeli mobil, terus setelah di rumah ada beberapa hari pemakaian itu rusak ya Gus ya? Iya, ada mengalami gangguan. Nah mungkin aku bisa simpulkan ada 3, yaitu ada garansi, ada penggunaan mobil tadi itu. Setelah itu ini sebelum beli ya kan biasanya dicek dulu. Nah kalau dari perusahaan biasanya kan ada yang namanya dikasih garansi. Nah mungkin kalau ada yang cacat atau
warna mobilnya kusam itu bisa digaransikan, bisa menggunakan garansi. Nah yang ketiga mungkin sebelum pembelian harus dicek terlebih dahulu, karena orang tuh harus teliti, membeli apa harus teliti, mungkin dari mesinnya ada yang error mungkin. Sudah. Izin menjawab pertanyaan dari Farid, yaitu bagaimana pengusaha menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan perlindungan hak konsumen. Jadi, sebagai pengusaha dapat menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan perlindungan hak konsumen dengan beberapa cara, yaitu dengan menerapkan strategi bisnis yang etis seperti transparansi, kualitas produk, pelayanan konsumen, dan memberikan kebijakan perlindungan konsumen seperti kebijakan pengembalian, kebijakan privasi, pengawasan kualitas. Lalu menerapkan komunikasi yang efektif seperti komunikasi yang jujur, responsif, dan transparan. Apakah menjawab? Baik, sekian presentasi pada siang hari ini oleh kelompok 2. Terima kasih kepada Bu Sisi dan juga kepada para mahasiswa yang hadir. Saya moderator dan juga pemateri dari kelompok 2 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.